Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya. Kali ini ditulis oleh @rama-rama. Dia menulis, "Ini paling keren Min, sedih senang semuanya masuk Min." Wah, kalau yang kemarin aja udah keren, apalagi yang ini guys, lebih komplit lagi dan penuh dengan plot twist. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul 11 Rebels yang rilis pada tahun 2024 kemarin. Film ini bercerita mengenai era peralihan kekaisaran Jepang yang penuh dengan kekacauan. Film ini dibintangi oleh Takayuki Yamada, Taiga Nakano, dan Ryo Hayashi. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film 11 Rebels. Semoga. Pada tahun 1860-an, Jepang tenggelam dalam Perang Boshin, yaitu perang antara pihak yang mendukung kekaisaran dan pihak yang mendukung Shogun Tokugawa. Saat ini, pasukan yang mendukung kekaisaran berhasil menaklukkan daerah demi daerah di wilayah Jepang. Klan-klan yang mendukung Keshogunan Tokugawa kemudian membentuk aliansi untuk melawan tentara kekaisaran itu. Tinggal satu klan lagi yang belum menentukan dukungan. Klan itu adalah klan Shibata yang berasal dari kota pelabuhan Echigo. Komandan pasukan aliansi yang bernama Irobe meminta penasehat klan Shibata yang bernama Misoguchi untuk mengirim tentara bantuan kepada pasukan aliansi untuk melawan tentara kekaisaran. Misoguchi pun beralasan kalau klan Shibata sudah berusaha mengirim tentara bantuan, namun mereka dihalangi oleh para petani. Mendengar hal ini, asisten Irobe yang bernama Saito menyuruh Misoguchi untuk membantai para petani itu karena telah menghalangi mereka. Pasukan aliansi berniat merebut kembali kastil Nagaoka yang kini telah dikuasai oleh pasukan kekaisaran. Aliansi membutuhkan bantuan pasukan dari klan Shibata. Misoguchi pun meminta tambahan waktu. Dia akan mendiskusikan hal ini dengan pemimpin klan, yaitu Tuan Naomasa. Irobe yang tidak sabar kemudian berkata, besok dia dan pasukannya akan mendatangi klan Shibata untuk bertemu dengan Tuan Naomasa secara langsung. Jika klan Shibata menolak untuk membantu aliansi, klan Shibata akan dianggap pengkhianat bagi aliansi. Mendengar hal ini, Misoguchi pun langsung panik. Di tempat lain, di kota pelabuhan Echigo, seorang laki-laki yang bernama Masa terlihat emosi karena istrinya, Osada, yang tuli, dilecehkan oleh anggota klan Shibata yang bernama Sengoku. Masa yang marah langsung pergi mengejar Sengoku dan kemudian langsung membunuhnya. Keesokan harinya, Masa ditangkap pasukan klan Shibata dan dibawa untuk dieksekusi. Osada pun berusaha menghadang rombongan yang membawa suaminya itu. Namun rombongan itu tidak peduli dan tetap membawa Masa untuk dieksekusi. Sementara itu, di dalam klan Shibata sendiri, anggotanya terpecah menjadi dua kubu. Ada yang ingin segera berangkat membela aliansi, dan kubu lainnya memilih untuk menunggu keputusan Misoguchi. Heishiro merupakan salah satu komandan pasukan klan Shibata yang ingin membela aliansi. Dia dan beberapa temannya berniat pergi untuk bergabung dengan pasukan aliansi. Menantu dari Misoguchi yang bernama Irie kemudian datang mencegah Heishiro pergi. Mereka harus sabar menunggu keputusan pimpinan. Tiba-tiba bangunan di sebelah terbakar hebat. Semua orang pun berlarian untuk memadamkannya. Mereka lalu menangkap pelaku pembakaran yang ternyata adalah seorang perempuan yang bernama Natsu. Natsu sengaja membakar gedung karena dendam dengan salah satu anggota klan Shibata yang telah membunuh saudaranya. Natsu pun akhirnya dimasukkan ke dalam sel bersama para penjahat yang lainnya. Di tempat lain, di dalam kastil Nagaoka yang saat ini dikuasai oleh pasukan kekaisaran, Yamagata dan Iwamura selaku pemimpin pasukan di sana merancang rencana untuk memperluas wilayah daerah kekuasaan. Yamagata berniat menguasai kota pelabuhan Echigo yang saat ini dikuasai oleh klan Shibata karena pelabuhan itu adalah pusat perekonomian yang sangat penting. Iwamura kemudian berkata kalau klan Shibata dahulu merupakan bagian dari aliansi pendukung Shogun Tokugawa, jadi mereka akan susah untuk menguasai daerah itu. Namun Yamagata memiliki firasat kalau klan Shibata lebih mendukung kekaisaran daripada pasukan aliansi karena pasukan mereka tidak pernah terlihat di pertempuran. Di dalam markas klan Shibata, Misoguchi menemui pemimpin klan Shibata yang bernama Naomasa, yang ternyata seorang bocah berumur 12 tahun.
Mizoguchi memberitahu kalau besok pasukan aliansi akan datang ke sini untuk meminta bantuan tambahan pasukan. Ternyata selama ini Naomasa lebih condong untuk mendukung tentara kekaisaran. Naomasa menyuruh Mizoguchi untuk mengusir tentara aliansi yang akan datang ke sini. Di dalam penjara klan Shibata, seorang pemuda kumuh diam-diam mengamati Masa yang diikat di tiang. Pemuda itu menyebut kalau Masa adalah kakaknya. Pemuda itu lalu melepaskan ikatan Masa. Pemuda itu bernama Noro. Dia terus-terusan memanggil Masa adalah kakaknya, padahal Masa sendiri sama sekali tidak mengenal Noro. Setelah dibebaskan, Masa kemudian langsung berusaha melarikan diri, namun akhirnya dia tertangkap lagi. Di tempat lain, Mizoguchi mendapat laporan kalau besok tentara kekaisaran juga akan ke sini. Mizoguchi pun panik karena besok tentara aliansi juga akan datang ke sini. Jika besok kedua kubu itu bertemu, maka akan terjadi pertempuran besar di tempat ini. Mizoguchi kemudian menemui Heishiro. Dia meminta Heishiro melakukan sebuah misi rahasia bersama menantunya, Irie. Di dalam penjara, karena sebelumnya berusaha melarikan diri, Masa akan langsung dieksekusi. Sementara Noro dimasukkan ke dalam penjara. Di saat Masa akan dieksekusi, Heishiro datang bersama Irie mencegah Algujo mengeksekusi Masa. Irie kemudian mengumpulkan para tahanan yang ada di sana termasuk Masa. Irie menjelaskan kalau klan Shibata akan bergabung dengan pasukan aliansi untuk melawan pasukan kekaisaran. Irie membutuhkan para tahanan yang ada di sini untuk membantu mengamankan benteng yang ada di perbatasan untuk menahan pasukan kekaisaran yang akan datang besok. Sebagai imbalan, para tahanan akan diampuni dan dibebaskan sehingga mereka akan bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Semua tahanan itu pun sangat senang mendengar hal itu. Namun Masa terlihat tidak peduli. Dia menolak membantu karena dia membenci klan Shibata yang telah melecehkan istrinya. Rekan Irie yang bernama Arai kemudian maju menghajar Masa. Irie kemudian memberitahu jika Masa menolak untuk membantu dalam misi ini, dia akan dimasukkan ke dalam sel yang dihuni oleh tahanan yang menderita penyakit kolera. Mendengar hal ini, Masa pun tak punya pilihan lain lagi. Dia pun terpaksa ikut dalam misi ini. Total ada 10 tahanan yang akan ikut dalam misi, termasuk Natsu. Selama misi nanti, dia akan bertugas untuk memasak makanan. Mereka pun langsung berangkat menuju benteng di perbatasan malam itu juga. Selama perjalanan, Heishiro merasa heran karena mereka menggunakan bendera klan Nagaoka, bukan klan Shibata. Irie menjawab kalau dia juga tidak tahu, itu adalah perintah pimpinan. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di benteng perbatasan yang dimaksud. Di tempat lain, tentara aliansi akhirnya sampai di markas klan Shibata. Mizoguchi langsung menyambut mereka. Irobe kemudian berkata kalau dia ingin bertemu dengan Tuan Naomasa. Mizoguchi pun berkata kalau Tuan Naomasa sedang sakit, jadi dia tidak bisa menemui mereka. Padahal kenyataannya, Naomasa sengaja dibawa pergi agar tidak bertindak gegabah di depan pasukan aliansi. Mizoguchi berharap para tahanan yang ada di benteng perbatasan bisa menahan pasukan kekaisaran yang juga akan datang sampai pasukan aliansi yang ada di sini pergi. Keesokan harinya, di benteng perbatasan, para tahanan diberikan pedang sebagai senjata. Irie lalu memberitahu jika salah satu di antara mereka kabur, maka mereka semua tidak akan mendapatkan pengampunan. Mereka kemudian mulai bekerja untuk memperbaiki benteng itu. Benteng itu terletak di samping jurang yang dihubungkan oleh jembatan. Orang dari luar harus melewati jembatan itu untuk sampai di benteng. Irie pun memberitahu kalau mereka akan bertugas di sini menahan pasukan kekaisaran agar tidak masuk, paling tidak selama 2 hari ke depan. Nanti setelah keadaan di kota sudah aman, maka akan ada sinyal asap dari dalam kota. Seorang tahanan yang bernama Oroshia lalu menyarankan untuk menghancurkan jembatan saja agar pasukan kekaisaran mencari jalan memutar dan hal itu bisa memakan waktu 2 hari. Mendengar hal ini, Irie kemudian memukul Oroshia. Irie berkata kalau jembatan itu tidak boleh dihancurkan karena tanpa jembatan itu, arus perdagangan di dalam kota akan terganggu. Di dalam hutan, Natsu dan Noro sedang mencari kayu bakar. Noro kemudian kegirangan setelah menemukan cairan hitam keluar dari dalam tanah. Malam harinya, Heishiro berpendapat kalau saran Oroshia tadi siang ada benarnya juga. Perdagangan memang penting, namun jika perang semakin meningkat dan kota dalam bahaya, maka tak ada pilihan lain lagi.
Irie kemudian menjawab, justru keberadaan mereka ada di sini, yaitu untuk mencegah terjadinya peperangan di dalam kota. Seorang tahanan yang bernama Akatan kemudian meminta Noro mengambil nasi untuknya. Namun Masa menawarkan diri untuk mengambil nasi. Ternyata Masa memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Semua orang yang melihat hal ini pun langsung mengejar Masa. Setelah mereka menyeberangi jembatan, mereka akhirnya berhasil menangkap Masa. Namun tiba-tiba dari jauh, mereka melihat rombongan tentara kekaisaran yang datang. Heishiro pun langsung menyuruh yang lain untuk bersembunyi di balik semak-semak. Pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Komandan Sera terkejut melihat bendera klan Nagaoka yang merupakan klan aliansi pendukung shogun berkibar di benteng perbatasan. Saat sedang bersembunyi, seekor belalang menarik perhatian Noro sehingga menimbulkan suara. Pasukan kekaisaran pun langsung waspada. Karena sudah ketahuan, Heishiro terpaksa keluar dari persembunyiannya. Pasukan kekaisaran itu berkata kalau mereka tidak ingin bertempur, mereka hanya ingin pergi ke markas klan Shibata untuk bertemu dengan pemimpin klan Shibata. Namun seorang tahanan yang bernama Tsujikiri tiba-tiba membunuh salah satu tentara kekaisaran. Sera yang marah menyuruh anak buahnya untuk menyerang para tahanan itu. Pertarungan pun langsung pecah. Irie dan yang lainnya juga ikut keluar untuk bertarung. Di tengah-tengah pertarungan, Masa dan Noro berlari kembali ke benteng perbatasan. Sera dan beberapa pasukannya kemudian mengikuti mereka berdua. Dari atas, Kogure, Nimaime, dan Orochiya membantu dengan menembaki musuh. Heishiro kemudian datang bertarung melawan pasukan kekaisaran yang ada di jembatan. Masa kemudian berteriak saat melihat Sera akan menyabet Heishiro dari belakang. Heishiro pun langsung berbalik menebas Sera, membuatnya terjatuh dari jembatan. Melihat pemimpin mereka tewas, pasukan kekaisaran itu pun kemudian mundur. Singkat cerita, Masa kemudian diborgol agar tidak kabur lagi. Meskipun marah, Heishiro tidak bisa membunuh Masa karena tadi Masa telah menyelamatkan nyawanya. Di dalam kastil Nagaoka, pasukan kekaisaran melaporkan kalau mereka diserang oleh klan Nagaoka yang menjaga benteng perbatasan. Mereka pun berpendapat jika klan Nagaoka yang merupakan anggota aliansi pendukung shogun sampai segitunya melindungi klan Shibata, maka memang benar kalau klan Shibata merupakan inti kekuatan aliansi. Yamagata pun menyuruh pasukannya untuk membobol benteng itu. Di dalam markas klan Shibata, Saito terus mendesak Mizoguchi untuk mempertemukan mereka dengan Tuan Naomasa. Namun Mizoguchi tetap tidak bisa mengabulkannya. Saito yang marah lalu berkata kalau mereka tidak akan pergi sebelum bertemu dengan Tuan Naomasa. Di benteng perbatasan, Noro mendekati Masa yang masih diborgol, namun Masa justru mengusirnya. Natsu kemudian datang memberikan sekepal nasi kepada Masa, namun Masa tidak mau memakannya. Natsu pun menyuruh Masa untuk ikut bekerja sama menyelesaikan misi ini. Nanti setelah misi ini selesai, Masa akan bisa bebas kembali dan bertemu dengan istrinya. Mendengar hal ini, Masa pun akhirnya mau memakan nasi itu. Masa kemudian bertanya apakah Natsu mengenal Noro. Kenapa Noro terus-terusan memanggilnya sebagai kakak? Natsu pun memberitahu kalau Noro adalah anak pembuat mercon. Namun ayah dan kakak Noro meninggal dalam sebuah kecelakaan mercon. Kejadian itu membuat Noro menjadi kurang waras. Noro pasti melihat Masa mirip dengan kakaknya yang sudah meninggal. Itulah sebabnya Noro selalu memanggilnya kakak. Di tempat lain, Akatan mengajak Arai bermain judi menggunakan dadu. Namun ternyata Akatan bermain curang. Hal ini membuat Arai murka. Arai pun langsung menyabetkan pedangnya melukai pipi Akatan. Heishiro langsung mencoba menenangkan Arai. Namun Arai yang tak terima menyebut semua tahanan itu sebagai sampah masyarakat. Seketika terjadi ketegangan di tempat itu. Irie kemudian membawa Arai pergi ke pinggir sungai untuk menenangkan diri. Di sini, Irie mengingatkan Arai kalau misi ini sangatlah penting, jadi Arai harus meredam amarahnya. Irie berkata, lagi pula setelah misi ini selesai nanti, semua tahanan yang ada di sini akan dieksekusi. Ternyata janji pengampunan yang akan diberikan hanyalah bohong belaka. Tanpa Irie sadari, diam-diam Natsu mendengar semua pembicaraan itu. Di benteng, tiba-tiba Orochiya dan Pak Tua memberitahu ada musuh yang datang. Itu adalah tentara kekaisaran yang dipimpin oleh Masataka dan Sakurata. Tentara kekaisaran itu kemudian menembakkan meriam. Serangan itu mengenai Kogure yang langsung tewas. Natsu pun bergegas melepaskan ikatan Masa. Tembakan-tembakan meriam itu membuat semua orang panik. Arai pun menyarankan untuk mundur, namun Irie menolaknya. Dia belum menyerah.
Heishiro kemudian mempunyai ide. Di luar, tentara kekaisaran yang dipimpin oleh Sakurata bergerak masuk ke dalam benteng. Tiba-tiba asap mengepul menghalangi penglihatan mereka. Heishiro dan yang lainnya pun menyerang pasukan kekaisaran itu dari balik asap. Di luar, Masataka akhirnya sadar kalau Natsu dan Noro sengaja membakar jerami untuk menimbulkan asap. Dia langsung menyuruh anak buahnya mengincar Natsu. Beruntung Natsu dan Noro baik-baik saja. Noro kemudian langsung kembali ke dalam benteng. Di dalam benteng, Orochiya dan Nimaime terkena serangan meriam. Serangan itu membuat wajah Nimaime terluka parah. Di tengah-tengah pertarungan, Sakurata berhasil menusuk Irie. Di tempat lain, Noro masuk ke dalam gudang untuk mengambil bola bom yang dia racik sendiri. Noro kemudian melemparkan bola bom ke arah tentara musuh yang mencoba menyerang Masa. Melihat kekuatan ledakan bom itu, Masa kemudian menyalakan satu bola bom lagi dan melemparnya ke arah Tsuchikiri yang dikeroyok musuh. Namun Tsuchikiri malah mengorbankan dirinya untuk membunuh musuh yang mengepungnya. Di luar, Masataka kemudian melihat Sakurata disandera diikat di dalam benteng. Dia pun langsung menyuruh pasukannya untuk menghentikan serangan. Meskipun tidak menyerang lagi, tentara kekaisaran itu masih bertahan di seberang jembatan. Di dalam benteng, Heishiro bertanya, apakah Noro bisa membuat bola bom lebih banyak lagi? Noro pun menjelaskan kalau dia masih punya banyak stok bom di dalam ruang penyimpanan. Noro berkata kalau bola bom itu akan menjadi lebih hebat lagi jika dicampur dengan cairan hitam yang dia temukan bersama Natsu di dalam hutan. Tiba-tiba, Masa datang membawa pistol mengarahkannya ke arah Irie yang sedang diobati. Masa memberitahu semua tahanan kalau mereka telah ditipu oleh Irie. Nanti setelah misi ini selesai, bukannya akan dibebaskan, mereka semua akan dieksekusi. Arai yang marah kemudian maju menantang Masa. Masa pun langsung menembak bahu Arai. Heishiro yang juga terkejut mendengar hal ini bertanya kepada Irie apakah ucapan Masa itu benar. Irie pun langsung mengakuinya. Dia memberitahu dari awal misi mereka hanya menahan pasukan kekaisaran agar tidak masuk ke dalam markas klan Shibata. Karena saat ini di dalam markas klan Shibata sedang ada pasukan aliansi yang berkunjung. Nanti setelah pasukan aliansi itu pergi meninggalkan markas klan Shibata, Mizoguchi akan mempersilahkan tentara kekaisaran untuk datang. Klan Shibata sendiri sudah memutuskan untuk mendukung tentara kekaisaran agar tidak terjadi pertumpahan darah di kota. Itulah alasan kenapa mereka memakai bendera klan Nagaoka, bukan klan Shibata. Karena sejak awal, klan Shibata berencana untuk bergabung dengan pasukan kekaisaran. Mendengar hal ini, Orochiya pun akhirnya sadar, nanti setelah misi ini selesai, klan Shibata pasti tidak akan membiarkan mereka hidup agar tidak ada orang yang membocorkan rahasia ini. Heishiro yang sama sekali tidak tahu rencana ini pun menjadi marah. Dia juga merasa ditipu. Seorang tahanan kemudian maju untuk membunuh Irie, namun Arai langsung menebasnya hingga tewas. Arai menyuruh para tahanan itu untuk tunduk. Tiba-tiba dari belakang, Irie malah membunuh Arai. Irie kemudian berlutut dan meminta maaf kepada para tahanan. Irie sadar beberapa kali para tahanan telah menyelamatkan nyawanya. Irie berjanji kalau dia akan meminta Mizoguchi untuk mengampuni mereka setelah misi ini selesai nanti. Mendengar hal ini, akhirnya semua orang pun membiarkan Irie hidup karena dia harapan satu-satunya para tahanan untuk mendapatkan ampunan dari Mizoguchi. Keesokan harinya, tentara kekaisaran mengirim tambahan pasukan yang dipimpin oleh Iwamura dan Sugiyama untuk menyerang benteng perbatasan. Mereka lalu menawarkan pengampunan kepada semua orang yang ada di dalam benteng jika mereka mau bergabung dengan tentara kekaisaran. Namun jika menolak, mereka semua akan dihabisi. Di dalam benteng, para tahanan pun tergiur dengan tawaran itu. Mereka ingin menyerah. Masa yang marah karena telah ditipu, ingin menyerahkan diri untuk bergabung dengan pasukan kekaisaran. Irie kemudian keluar menyuruh para tahanan untuk bergabung dengan tentara kekaisaran. Mungkin ini kesempatan mereka untuk bisa bebas. Irie sendiri memilih akan tetap bertahan di dalam benteng untuk menahan tentara kekaisaran itu. Semua tahanan pun berniat pergi menyerahkan diri. Tiba-tiba dari belakang, Heishiro menembak Sakurata yang diikat di atas gerbang. Dari jauh, tentara kekaisaran yang melihat hal itu menganggap hal itu sebagai pernyataan perang. Di dalam benteng, Masa yang marah menghajar Heishiro karena hal itu membuat mereka tidak bisa bergabung dengan pasukan kekaisaran.
Heishiro pun beralasan, jika mereka pergi, maka pasukan kekaisaran akan dengan mudah menjebol masuk ke dalam kota, di mana sedang ada pasukan aliansi di sana. Hal itu bisa membuat seluruh kota menjadi arena perang brutal. Keluarga mereka yang ada di dalam kota akan menjadi korban. Meskipun klan Shibata sudah mengkhianati mereka, Heishiro mengajak mereka untuk terus berjuang melindungi orang-orang yang mereka sayangi di dalam kota. Sementara itu, di dalam markas klan Shibata, Misoguchi panik karena pasukan aliansi tak kunjung pergi. Misoguchi akhirnya mengumpulkan semua petani yang sebelumnya dia bilang menghalangi pasukan militer Shibata. Misoguchi membantai para petani itu satu persatu agar pasukan aliansi percaya kalau klan Shibata masih mendukung aliansi. Diam-diam ternyata semua petani yang dibantai oleh Misoguchi itu adalah tahanan yang menderita penyakit kolera. Di benteng perbatasan, hujan turun begitu lebat, membuat pasukan kekaisaran menghentikan serangannya. Heishiro bertanya apakah bom buatan Noro masih bisa berfungsi di bawah guyuran hujan. Noro pun memberitahu kalau bom buatannya akan tetap meledak meskipun terkena hujan. Heishiro pun berencana untuk menghancurkan jembatan agar pasukan kekaisaran tidak bisa memasuki benteng. Irie kini juga menyetujui rencana itu. Di saat semua orang mempersiapkan bom, diam-diam Masa malah kabur. Natsu kemudian melihat seseorang datang ke sini. Itu adalah seorang wanita. Dia adalah Kana, anak Misoguchi, sekaligus istri Irie yang sengaja datang ke tempat ini untuk menemui suaminya. Irie tentu saja marah melihat istrinya datang ke sini. Kana pun memberitahu kalau dia sedang hamil. Kana yang khawatir sengaja datang ke sini untuk melihat keadaan suaminya itu. Setelah bom siap, semua orang pun pergi ke jembatan membawa bom itu. Mereka kemudian terkejut melihat gerbang sudah terbuka. Ternyata itu adalah ulah Masa yang kabur untuk meminta pengampunan kepada pasukan kekaisaran. Di hadapan pasukan kekaisaran, Masa menyerahkan kepala Arai sebagai bentuk kesetiaannya. Masa juga memberitahu kalau orang-orang yang ada di dalam benteng sebenarnya adalah orang-orang klan Shibata. Mendengar hal ini, Iwamura pun marah. Bukannya mengampuni Masa, dia malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Masa. Masa pun panik karena itu tidak sesuai dengan janji mereka. Dari jauh, melihat Masa dalam bahaya, Noro pun berlari untuk menolongnya. Noro kemudian melempar bola bom. Masa langsung berlindung di balik beberapa tentara. Seketika terjadi ledakan dahsyat. Noro kemudian bergegas menolong Masa. Mereka berdua langsung menuju jembatan untuk kembali ke benteng. Di seberang jembatan, para tahanan kesulitan menyalakan sumbu bom karena terkena guyuran hujan. Nimaime kemudian membakar kain miliknya. Karena bom itu harus diledakkan dari jarak dekat, Nimaime pun mengorbankan diri untuk meledakkan bom itu. Nimaime langsung berlari ke arah bom yang sudah diletakkan di tengah jembatan. Bom pun langsung meledak menghancurkan jembatan itu. Masa dan Noro yang masih ada di jembatan langsung terjatuh ke sungai yang ada di bawahnya. Beberapa saat kemudian, Irie akhirnya tewas karena luka di tubuhnya. Para tahanan pun putus asa karena tidak ada lagi yang bisa menjamin pengampunan mereka. Ditambah-tambah, kini jumlah mereka semakin sedikit. Dan hingga saat ini, sinyal asap belum juga terlihat. Tiba-tiba Masa datang sambil membawa Noro yang tak sadarkan diri. Di tempat lain, ternyata diam-diam Irobe dan Saito menemui Tuan Naomasa. Kini mereka berdua akhirnya mengetahui kebohongan Misoguchi yang mempermainkan pasukan aliansi. Saito yang marah menyuruh Misoguchi melakukan harakiri. Jika menolak, pasukan aliansi akan menghancurkan klan Shibata. Di dalam benteng perbatasan, Noro akhirnya sadar kembali. Di sini, Kana kemudian memberikan pedang milik almarhum suaminya kepada Heishiro. Kana juga berjanji akan meminta kepada ayahnya, Misoguchi, untuk mengampuni para penjahat yang ada di sini setelah misi ini selesai, karena itulah keinginan terakhir Irie sebelum meninggal. Akatan kemudian penasaran dengan air hitam aneh yang ada di dalam botol milik Noro. Ternyata air itu adalah cairan hitam yang sebelumnya Noro temukan di tengah hutan. Noro lalu menyiram api unggun dengan air itu, seketika membuat kobaran api semakin membesar. Air hitam itu ternyata adalah minyak bumi yang mudah terbakar. Orosia dan Pak Tua kemudian teringat sesuatu. Mereka lalu melihat ada bekas tambang tepat di atas pasukan kekaisaran. Itu pasti tambang minyak bumi. Mereka berencana meledakkan tambang itu untuk menghancurkan pasukan kekaisaran yang ada di bawahnya. Namun mereka bingung bagaimana caranya pergi ke seberang karena jembatan sudah hancur.
Masa pun memberitahu kalau jembatan tidak sepenuhnya rusak, masih ada tali jembatan yang terhubung. Mereka bisa menggunakannya untuk menyeberang. Mereka semua pun langsung bergerak menuju tambang saat itu juga. Sementara Natsu mengantar Kana untuk kembali ke dalam kota. Di tempat lain, Yamagata mendapat laporan kalau pasukan yang menjaga benteng perbatasan adalah pasukan dari klan Shibata. Dia pun berencana untuk pergi ke markas klan Shibata melewati jalan memutar. Sementara itu, di dalam markas klan Shibata, di saat Misoguchi akan melakukan harakiri, seorang petugas memberitahu kalau pasukan aliansi yang ada di medan perang membutuhkan bantuan. Hirobe dan Saito pun langsung pergi membantu pasukannya itu. Naomasa kemudian menyuruh Misoguchi menghentikan proses harakirinya karena dia masih membutuhkan bantuan Misoguchi untuk memimpin klan Shibata. Di tempat lain, Heishiro dan para tahanan akhirnya sampai di tambang. Mereka kemudian mulai menggali. Cairan hitam lalu keluar dari dalam tanah dan langsung mengalir ke bawah menuju tempat pasukan kekaisaran berada. Masa kemudian melempar bom ke arah musuh itu. Seketika terjadi ledakan. Namun api juga merembet membuat tambang meledak, mengakibatkan para tahanan terlempar. Melihat hal ini, Iwamura yang marah menyuruh anak buahnya untuk menyerang para tahanan itu. Seketika terjadi pertempuran sengit. Di tengah-tengah pertempuran, Orochiya tertembak dan tangannya terbakar. Melihat temannya terpojok, Orochiya pun mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Para tahanan yang tersisa kemudian kembali ke benteng bersama Noro, sementara Masa dihadang oleh Iwamura. Pak Tua kemudian datang menolong Masa. Dia sendirian melawan Iwamura dan Sugiyama. Pak Tua pun akhirnya tewas. Iwamura dan Sugiyama kemudian ganti menyerang Heishiro. Beruntung Masa datang dan menembak Sugiyama. Masa dan Heishiro kemudian langsung kabur kembali ke dalam benteng. Para tahanan itu lalu memutus tali jembatan. Di tempat lain, Kana dan Natsu akhirnya sampai di kota. Kana langsung menghadap ayahnya untuk meminta pengampunan bagi para penjahat. Misoguchi pun menyetujui hal itu. Kana lalu memberikan sejumlah uang kepada Natsu dan menyuruh Natsu untuk pergi. Ternyata pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Yamagata akhirnya sampai di markas klan Shibata. Di hadapan pasukan kekaisaran itu, Misoguchi berkata kalau klan Shibata memutuskan akan bergabung dengan pasukan kekaisaran. Namun Yamagata memberikan satu persyaratan sebelum dia menyetujui hal itu. Yamagata lalu memberikan bendera klan Nagaoka yang dia temukan di benteng perbatasan. Di benteng perbatasan, Heishiro melihat Masa yang akan pergi. Heishiro berterima kasih kepada Masa yang mau berjuang bersama. Heishiro pun mempersilahkan Masa untuk pergi. Di tengah jalan, Masa melihat Misoguchi dan pasukannya bergerak menuju benteng perbatasan. Merasa ada yang tidak beres, Masa pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam benteng. Di benteng, Heishiro, Akatan, Indo, dan Noro menyambut kedatangan Misoguchi dan rombongannya. Mereka pikir Misoguchi datang untuk menjemput mereka. Namun ternyata Misoguchi menyuruh anak buahnya untuk membantai para penjahat itu. Di serangan ini, Indo langsung tewas tertembak. Noro lalu bersembunyi bersama Masa yang sudah sampai di sini, sementara Akatan bersembunyi dengan Heishiro. Heishiro berusaha menjelaskan siapa mereka, namun anak buah Misoguchi masih terus menembakinya. Akatan yang ingin kabur akhirnya juga tewas tertembak. Heishiro kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Misoguchi mengajak Heishiro untuk kembali karena dia adalah bagian dari klan Shibata. Namun Heishiro yang marah lebih memilih dianggap sebagai penjahat daripada menjadi pengecut seperti Misoguchi. Misoguchi pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Heishiro. Meskipun terluka, namun Heishiro tidak mundur. Dia terus maju menebas anak buah Misoguchi. Masa dan Noro kemudian masuk ke dalam gudang untuk mengambil bom. Masa menyuruh Noro untuk kabur lewat pintu belakang. Awalnya Noro menolak. Masa pun berkata kalau dia ingin membalas kebaikan Noro yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawanya. Masa kemudian memberikan kain miliknya. Noro pun akhirnya bersedia untuk pergi. Di luar, Misoguchi menembak Heishiro. Namun Heishiro masih bisa melawan prajurit yang tersisa. Heishiro pun akhirnya tewas setelah ditusuk dari berbagai arah. Melihat Masa ada di sini, Misoguchi pun menyuruh sisa anak buahnya untuk membunuh Masa. Masa kemudian berlari ke atas menara sambil membawa sekeranjang bom. Di saat dia dikepung oleh pasukan musuh, Masa langsung meledakkan diri. Singkat cerita, Misoguchi lalu memberikan kepala Heishiro kepada Yamagata sebagai bukti kalau klan Shibata serius ingin bergabung dengan pasukan kekaisaran.
Berkat taktik Mizoguchi ini, membuat seluruh kota menjadi damai, terhindar dari pertempuran berdarah. Namun Mizoguchi sendiri harus kehilangan Kana yang melakukan harakiri akibat kecewa karena ayahnya mengingkari janjinya yang akan membebaskan para tahanan. Di tempat lain, Natsu dan Noro menemui Osada. Mereka memberitahu Osada kalau suaminya sudah tewas. Natsu lalu memberikan uang yang diberikan oleh Kana. Dan berakhirlah alur cerita film Eleven Rebels ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan menjadi penjahat biar tidak ikut misi yang aneh-aneh guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.